di rumah Uya. Terus kenapa nggak kasih kabar sama ibu? Oh, kalau kamu ada di rumahnya Om Yongki. Karena Om Yongki lebih ngerti daripada ayah. Tuh kan, terlalu pinter ngomongnya. Kan ayah sendiri yang bilang anaknya harus pinter. Ya aku udah pinter kan Itu sekarang. namanya pinter melawan, Kak. Waduh. Itu namanya pinter melawan, Kak. Durhaka Sabar, anak sabar. melawan orang tua. Sabar, ngomong sama Umi, aku, jangan juga galak, sebetulnya sabar. sama orang tua tuh gimana sih? Maksudnya kita boleh nggak kalau kita berpendapat itu? Berpendapat beda dengan orang tua, kemudian dibicarakan, boleh-boleh saja. Wong dulu aja ya, pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dapat perintah untuk memotong putra satu-satunya yang namanya Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim itu masih tanya sama anaknya, bagaimana pendapatmu nak? Bagaimana pendapatmu? Berarti anak itu dikasih kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. Cuma tentu walau bagaimanapun bicara dengan orang tua tidak bisa disamakan bicara dengan teman. Iya, Artinya dari segi bahasa, intonasinya juga harus kita bedakan. Begitu bos. Gak Ya, itu masalah kalau- sebetulnya kita itu berbeda pendapat dengan orang tua. Itu kembali lagi Mas Uya, itu kalau perempuan seperti itu Mas Uya, ibu seperti itu. Tapi kalau Ya gimana Bapak? Tapi itu dengar Bunda tadi. Dengar Bunda ngomong, resapin, masukkan ke dalam hati. Jangan bisanya hanya ngomong aja kamu. Aku kayak gitu karena ayah nggak pernah ngerti. sekarang gini ya, kan Dika udah jelasin. Terus Rizka kan juga udah jelasin. Jelasin, Bapak tetap nggak percaya. Jadi mau Iya. gimana lagi? Nggak percaya Saya lagi. masih Iya. nggak percaya. Apa gini? Katanya tadi kamu datang sama Om Yongki itu deh, barusan dapat dengar kabar dari kreatif. Ada benar nggak tuh? Ada Om Yongkinya? Gimana kalau kita undang ke sini? Mungkin kan selama ini tinggal dengan Om Yongki itu siapa Bapak ya? Saudara apa gimana? Saudara Mas Saudara. Uya. Oh saudara, Saudara kita. saudara. Tapi Bapak selama ini nggak tahu dia tinggal di situ. Nggak tahu. Nggak tahu. Kita bawa ke dalam aja Pak, mungkin ada kesaksian kalau saudara kan mungkin bisa jujur kali ya. Oke, inilah dia Yongki, Om Yongki ya. Om Yongki. Salim sama Om Yongki, salim. Ini kayak musuhan nih berdua nih. Kenapa Bapak kesal banget sama Om Yongki ini kenapa Pak? Kelihatannya. Ini si Yongki ini kan sebenarnya sudah jadi omnya Dika dekat dari dulu. Ya. Cuma selama ini Dika di sana kenapa nggak bilang-bilang sama saya? Takut diomelin. Kenapa? Kan ada telepon bisa, ada BB bisa kan, bisa ngasih kabar saya. Berarti Bapak nyariin Dika kan? Ya sebenarnya sih tidak cuma ibunya ini. Gengsi dia, Mi, gengsi dia. Kenapa Yong? Jawab. Yong, Mas. Yong aja gue. Mas tahu nggak? Kenapa sebenarnya Dika selama ini dia lebih memilih untuk bicara sama aku, lebih memilih untuk tinggal sama aku. Setelah Mas usir, Udah gini Ki, nggak usah ikut campur keluarga saya. aku Biar tahu, saya selesai sendiri keluarga aku saya. paham. Aku memang di sini bukan ingin ikut campur, Mas, bukan. Tapi posisinya Dika itu adalah ponakan aku juga, Mas. Mas tahu nggak? Setelah Mas usir Dika, apa yang Dika lakukan selama ini? Ya mana tahu, kabarnya aja nggak ada kok. Dia banting tulang, Mas. Banting tulang. Demi apa? Dia ingin menunjukkan sama Mas apa itu yang namanya tanggung jawab. Saya nggak percaya Ki. Kamu tahu, dia di rumah saja suruh nyuci piring aja nggak mau. Boro-boro kerja keras dia. Sabar dulu, Ayah, sabar dulu. Dengar dulu penjelasan Oke, Om dengar Yongki. dulu pernyataan dari Mas Bos, Yongki. bos. Jadi selama Ya, ini, ya, Umi Rami. selama ini Om Yongki Itu Dika tinggal bapaknya sama suruh Om diem Yongki. dulu ngapa? Iya. Emosi, Mi, emosi. Oh, benar. Kata Umi benar, Pak. Biar dengar dulu dari Iya dengar dulu. Ini kan dari Om saudara Yongki. sendiri mungkin bisa percaya gitu ya. Iya. Silakan Mas Yongki. Mungkin gini, intinya Dika itu ingin didengar, Mas. Karena selama ini ketika Dika mau hal apapun bicara dengan Mas, itu Mas nggak pernah mau dengerin Dika. Iya, soalnya omongan dia itu nggak bisa dipercaya Ki. Kamu tahu nggak kronologisnya?
dia minta motor, suruh tinggal bawa uang, hilang. Aku tahu. Dika udah cerita sama aku. Cerita semua. Dika Terus bilangnya apa pada saat itu sama Mas Yongki? Jadi ketika dia cerita sama saya, dia benar-benar yang namanya uang itu dia nggak tahu. Jadi ketika dia mau jalan ke bengkel ataupun ke dealer itu sendiri, tiba-tiba begitu dia sampai di tempat, itu uang sudah nggak ada. Dia cerita kalau memang uangnya itu dimasukkan, entah dia masukkan ke dalam jaketnya dia, tapi begitu dia nyampe tempat itu benar-benar nggak ada. Saya tanya, apa betul emang kamu itu hilang uangnya? Iya, uangnya benar-benar hilang Om, dan saya nggak tahu itu uang hilang kemana gitu. Kamu udah cari kemana? Udah. Udah Ki, jangan-jangan si Dika itu sekongkol sama kamu. Loh, kok ada? Mas, Sabar, Iya, Ayah iya, jangan iya. negatif dulu. Ayah nggak pernah Ayah mau dengerin negatif cerita. dulu Iya. pikirannya. Dengerin dulu dong, ini kan Suzon, belum cerita, selesai. ya, Terus semua selama nggak tinggal percaya di aja. selama tinggal di Om Yongki gimana? Dika gimana? Dia pergi pagi, pulang malam. Demi apa, Ma? Nyari uang, Buat? nggantiin uang yang hilang. Gini aja deh, Bapak mungkin sekarang gengsi dan segala macam dan Bapak mungkin oke lah nggak percaya. Tapi tim Rumah Uya pun mengambil gambar ini tempat Dika bekerja dan kita pun percaya kata Om Yongki seperti apa. Kita lihat. Gan, kabarnya nih Dika sekarang kerja di bengkel. Nah, sekarang langsung aja nih kita cari bengkel di mana tempat Dika bekerja. Yuk, capcus! Oke, bengkel motor. Dan kita lihat di sini bukan ngutak-atik, dia adalah kerja di sini sebagai karyawannya Pak. Sebagai montir loh, dia mau beberapa ton oli yang menurut Bapak tadi katanya dia nyuci piring aja nggak becus, nggak mau. Tapi kita lihat Pak, itu loh Pak, anak Bapak. Ya itu Mas, Ayah kan nggak ngerti. Soalnya saya selama ini sama Om Yongki setelah kabur dari rumah tuh, setelah Oke, diusir. gini. Sekarang turunkan ego masing-masing. Bapak udah jelas ada buktinya anak Bapak apa yang anak Bapak lakukan. Udahlah, persoalan itu uang kemarin hilang menurut Bapak itu hilang beneran apa enggak, lupakan. Yang penting lihat tanggung jawabnya sekarang Pak. Tapi belum tentu Mas Uya. Iya oke, maka sekarang Bapak kan juga percuma kalau kita ngomong itu uang hilang itu dulu. Dari Hilang kemarin- beneran apa enggak kan Bapaknya dari nggak mau kemarin tahu nih. Dari kemarin belum percaya terus. Sekarang yang sekarang aja Pak, lihat. Ini perubahan anak Bapak loh, yang Bapak bilang cuci piring aja nggak mau sekarang. Ini tanggung jawabnya seperti ini, dalam rangka apa kamu bekerja di bengkel kalau boleh saya tahu Dika? Saya ingin tanggung jawab sama Ayah saya Mas. Ngomong sama bapak kamu sekarang, lihat. Bapak, turunkan ego, kamu juga jangan ini. Selama Jangan ini, songong. setelah aku diusir sama Ayah, aku minta saran ke Om Yongki. Jadi benar itu. Om Yongki bilang ke aku, kalau aku itu harus ikut kerja seperti teman-teman aku yang lain. Jadi selama ini kamu benar nggak bohong bahwa uang itu kamu gunakan yang lain-lain. Bener ya, uang itu bener-bener hilang. Setelah diusir, aku emang bener-bener bantu buat ngumpulin uang ini. Bener-bener bantu teman aku yang punya bengkel. Kalau yang nggak percaya, ini aku ada bukti uangnya. Kalau aku yang bener-bener kerja di bengkel, teman.